Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Yuk teman-teman, kita ikuti ibadah Jumat Agung. The greatest love. Jesus is my Savior. Jesus is my best friend. Jesus is the Son of God. Love, wonderful love. So rich, so full, so free. His love for us. The greatest love. The glories of our God and King. Kak, Ya, lihat, banyak sekali orang berkerumun di sana. Wah, ramai sekali. ramai sekali. Ayo kita lihat. Bukankah itu Yesus? Guru hebat dan suka sekali menolong orang banyak. Iya, dia melakukan banyak sekali mukjizat. Good. Namun, para imam membencinya. Tentara menangkapnya. Dia dijatuhi hukuman. Disalibkan. Ayo, kita lihat lebih dekat. Ayo Kak. Ayo. Tapi sebentar dulu Kak. Kita sapa adik-adik kita. Ya, Kita ajak mereka. Yuk. ayo. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Ya, saat ini kita beribadah Jumat Agung dengan tema The greatest love. The Greatest Love. Jumat Agung mengingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tubuhnya penuh luka. Dia kelelahan memikul salib menuju Bukit Golgota. Ya, Tuhan Yesus rela menderita, taat sampai mati di Bukit Golgota untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Di Bukit Golgota Tuhan pernah menderita. Di Golgota, Tuhan pernah menderita supaya dilepaskannya kita tidak
Ya Tuhan Yesus, darah-Mu tertumpah karena dosa-dosa kami. Kau pikul salib karena pelanggaran kami. Kau tersiksa di atas kayu salib, gantikan kami. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh besar cinta-Mu bagi kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami boleh beribadah Jumat Agung, mengenang akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, gantikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau saja memberkati ibadah kami ini. Kami mau Tuhan bersekutu di dalam kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Ayo diambil Alkitabnya. Apakah semua sudah memegang Alkitabnya masing-masing? Kalau sudah, Kak Wita mau ajak adik-adik berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaktian pada hari ini. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki. Dan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16 akan Kak Wita bacakan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, pada hari ini, hari Jumat yang istimewa yang kita kenal sebagai Jumat Agung, kita akan mendengarkan dan merenungkan betapa kasih yang luar biasa telah terjadi di dalam hidup kita. Kasih yang hebat, kasih yang tidak dapat ditandingi oleh kasih manapun di dunia. Wah, kasihnya siapa ya itu? Adik-adik, kita tonton dulu yuk video berikut ini. Orang-orang melihat Yesus hanyalah manusia biasa yang mati di atas kayu salib. Tetapi, tahukah adik-adik, Allah melihat Yesus adalah anaknya. Allah melihat dosa manusia yang ditanggung Yesus. Dosaku, dosamu, dosa kita semua. Sombong, bohong, mencuri, tidak taat, semua yang pernah kita lakukan. Dosa-dosa itu ditanggung Yesus di atas kayu salib. Walaupun Tuhan Yesus tidak pernah melakukan dosa. Allah melihat Yesus dipenuhi oleh semua dosa-dosa itu. Allah melihat Yesus mati karena dosa-dosa itu.
Adik-adik, apakah kita pernah berbuat dosa? Ya, tentu kita pernah berbuat dosa. Dosa itu bentuknya macam-macam. Mungkin kita melakukan dosa tanpa kita sadari. Misalnya, tanpa kita sadari, kita telah mengejek teman kita sehingga ia menangis. Bukannya kita berhenti mengejek untuk menghiburnya, kita malah mengejek terus sehingga ia bertambah sedih dan terluka hatinya. Atau kita kan selalu diajarkan untuk saling mengasihi, tetapi kita mengikuti kata hati kita. Kita memusuhi teman yang tidak cocok dengan kita. Kita tidak ingin berbagi dengannya. Kita tidak ingin berteman dengannya. Bahkan kita tidak ingin bertemu dengannya. Nah, adik-adik, ada juga contoh lain. Misalnya, kita merendahkan teman kita yang lemah. Kita selalu membuli mereka. Kita membuat mereka merasa malu, sehingga teman-teman yang lain tidak ingin berteman dengannya lagi. Atau bisa juga kita melakukan perbuatan egois. Apa itu egois? Egois itu adalah mementingkan diri sendiri, tidak ingin berbagi. Mungkin kita memiliki banyak sekali hal-hal yang menyenangkan, tetapi kita tidak berbagi kepada teman kita yang kurang beruntung. Itu namanya egois. Tuhan tidak suka anak yang egois. Atau kita melakukan ini. Apa ya kira-kira? Ya, ini adalah sombong. Kita merasa diri paling benar. Kita merasa diri paling hebat, paling pintar, dan paling jagoan. Wah, adik-adik, Tuhan juga tidak suka dengan sikap yang sombong. Nah, ada lagi satu contoh, tapi kakak percaya anak-anak sekolah minggu tidak akan melakukannya, yaitu marah kepada mama dan papa. Hanya karena mama dan papa memberikan sesuatu yang kurang cocok dengan kita. Adik-adik tahu, sikap seperti ini sangat mendukakan hati mama dan papa, membuat mama dan papa sedih. Padahal mama dan papa selalu ingin memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, adik-adik, Tuhan tidak suka dengan perbuatan dosa. Bapa di surga melihat semua itu. Ia tidak suka dengan dosa. Tetapi Bapa di surga mempunyai rencana yang besar, yaitu Ia memberikan anaknya yang tunggal Tuhan kita untuk menebus dosa kita semua. Nah, adik-adik, sebetulnya apa sih yang terjadi kalau kita berbuat dosa? Nah, adik-adik, kalau ini adalah dosa, maka dosa pelan-pelan akan merubah hidup kita. Kita menjadi orang yang berubah dan tidak dikenal lagi. Kita tiba-tiba menjadi seperti ini. Wah, kalau sudah seperti ini, bagaimana? Apakah kita bisa menghapus dosa kita sendiri? Tidak bisa. Kita membutuhkan Tuhan Yesus dengan cintanya yang besar, dengan kasihnya yang luar biasa untuk membebaskan dosa-dosa kita. Bagaimana cara Tuhan menebus dosa kita? Dia harus menderita dan mati di kayu salib. Kematiannya telah melepaskan dosa kesombongan kita, dosa ketidakpuasan kita, dosa kita yang suka menang sendiri misalnya, dosa kita yang tidak turut pada perintah orang tua. Terus dan terus Tuhan akan melepaskan dosa kita. Nah, seperti ini, sehingga kita menjadi bersih dan baik kembali. Adik-adik ingat ya, kita tidak mungkin menghapus dosa kita sendiri. Kita membutuhkan cinta yang luar biasa,
kasih yang sangat besar dari Tuhan Yesus. Tuhan mau mati untuk kita karena cintanya kepada kita. Inilah lambang kasih Tuhan kepada kita, yaitu salib. Di atas salib ini, Tuhan Yesus sudah menderita. Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa kita, dosa-dosa yang ada di dunia ini. Adik-adik, kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang luar biasa, senantiasa menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan hari ini di hari yang sangat istimewa, yaitu hari Jumat Agung. Mari kita tutup firman ini dengan doa ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan kepada kami yang begitu besar dan begitu luar biasa. Tuhan mau mati untuk menebus dosa-dosa saya dan dosa banyak orang di dunia. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap taat kepadamu. Kami ingin taat seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah firman itu hidup selama-lamanya di dalam jiwa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 3 ayat 16. The greatest love. Karena demikian Allah cinta dunia hingga diberikannya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Karena demikian cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh Ezra lagi apa? Wah, keren. Ayo kita tempel lebih banyak lagi ya, supaya salibnya lebih Indah. indah. Ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya. Shalom teman-teman. Ini salib Ezra sudah jadi. Tanda salib ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib karena ketaatan pada Bapa di surga, dan tanda salib ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus rela mati menderita di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Oke, salib ini bisa kita buat dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya. Adik-adik, teman-teman bisa membuatnya lebih indah lagi. Oke, bersama mama bisa bikin salib ini di rumah ya.
Nah, adik-adik, inilah contoh beberapa salib yang bisa kalian buat dan bahan-bahannya dapat kita cari di sekitar kita. Ayo kita buat sama-sama dengan Mama ya. Selamat mencoba. Adik-adik, inilah bahan-bahan yang perlu kita siapkan untuk membuat salib kita. Di sini kakak menggunakan bekas kotak susu, ada karton, kertas karton, gunting, penggaris, pensil, lem atau double tip, spidol, dan kertas origami warna-warni yang sudah kita gunting-gunting. Jika adik-adik menggunakan hiasan lain, dapat menggunakan bahan-bahan lain juga yang ada di sekitar kita. Ya, adik-adik, sekarang kita mulai cara pembuatannya ya. Pertama-tama kita buat dulu pola salibnya pada selembar kertas. Bentuknya jangan terlalu besar, sesuaikan dengan celengan yang sudah ada. Kita bentuk dulu polanya. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Kemudian kita gunting pola salibnya. Kita gunting. Di sini kakak jadi seperti ini adik-adik. Kemudian di tengahnya kita tulis The Greatest Love, yang artinya bahwa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Kemudian kita ambil lem, lalu kita berikan lem pada salib yang sudah ada. Kemudian kita tempelkan kertas-kertas yang sudah kita gunting-gunting. Kita tempelkan dengan rapi sampai penuh. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Ya adik-adik, salib yang kita buat tadi sudah jadi. Lalu kita tempelkan pada celengan yang sudah kita buat kemarin. Kemudian kita foto dan kita kirimkan ke kelas kita masing-masing. Tanda salib ini mengingatkan kita supaya kita selalu percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, anak-anaknya. Selamat menghayati hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan-Mu, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama diingatkan kembali akan makna kebangkitan Tuhan Yesus dalam ibadah Paskah Sekolah Minggu. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi para orang tua Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan, memberikan kesehatan yang baik kepada kami di dalam kami mendampingi anak-anak kami Tuhan. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan di dalam kami mendidik anak-anak kami Tuhan. Biarlah anak-anak kami boleh bertumbuh sesuai dengan kasih dan penyertaan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk memberikan teladan yang baik bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi kakak-kakak guru sekolah minggu di Gereja GKI Cinere Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan, pekerjaan, keluarga, juga pelayanan kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Di dalam melayani anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus berikan kekuatan dan juga sukacita di dalam melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan bersyukur bagi Gereja GKI Cinere Tuhan, di mana Tuhan Yesus senantiasa menyertai GKI Cinere di dalam melayani jemaat Cinere dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi program-program yang dijalankan
Gereja GKI Cinere Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati segala program-program yang dijalankan, biarlah turut dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para pendeta, para majelis jemaat, juga para pekerja yang bertugas di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan sukacita, semangat iman, juga kekuatan di dalam melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus memberkati pemerintah mulai dari pusat hingga daerah Tuhan. Tuhan Yesus karuniakan hikmat di dalam setiap keputusan yang diambil untuk pemulihan kesehatan dan perekonomian di tengah masa pandemi ini Tuhan. Mampukan Indonesia Tuhan untuk keluar dari segala pergumulan wabah COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Indonesia boleh berangsur pulih Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ibadah Jumat Agung sudah selesai. Marilah kita taat seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapanya yang di surga. Taat sampai mati di kayu salib karena kasih-Nya bagi kita. The greatest love. Aku mau taat seperti Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang ibadah Jumat Agung ini Tuhan. Terima kasih Bapa kalau kami boleh memiliki hal seperti Engkau. Tuhan Yesus mampukan kami untuk boleh kami taat seperti Tuhan Yesus. Aku mau taat seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami musrahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
jangan lupa hari Minggu 2 hari lagi kita akan merayakan Paskah. Ya, hari Minggu kita merayakan Paskah. Sampai jumpa adik-adik di minggu depan. Dadah! Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.